Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yulfikati Cahyani dari Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Semarang dengan NIM P1337434 121017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua topik, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Langsung saja, mari kita mulai dengan topik pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber bahasa Indonesia, peresmian bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu merupakan bahasa perantara di Kepulauan Nusantara atau seluruh Asia, dan dipakai pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu juga dipilih karena sederhana, mudah dipahami, dan juga mudah diterima. Yang kedua yaitu peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Kongres Pemuda. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia terdapat pada butir ketiga Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Hal ini tertuang dalam butir ketiga Sumpah Pemuda. Sebagai bahasa negara, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Khusus Bab 15 Pasal 36. Yang keempat yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan juga sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, sosial budaya, dan bahasa ke dalam kesatuan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, diantaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar pendidikan, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional, dan juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, mari kita beralih ke topik kedua, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pada topik ini, saya akan menjelaskan mengenai tiga hal, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Sebagaimana yang kita ketahui, huruf abjad memiliki 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal memiliki 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf abjad selain A, I, U, E, O. Yang keempat adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Contoh kata yang menggunakan huruf diftong adalah pantai, pulau, survei, dan koboi. Yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Terdapat 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contoh kata yang menggunakan gabungan huruf konsonan adalah ikhlas, dalang, tanya, dan syariah. Selanjutnya adalah huruf kapital. Terdapat beberapa aturan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik,
yang mengikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Untuk contoh penulisan dapat dilihat di dalam slide. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring juga memiliki beberapa aturan dalam pemakaiannya. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Untuk contohnya, dapat dilihat di dalam slide. Yang terakhir adalah huruf tebal. Huruf tebal juga memiliki beberapa aturan dalam penggunaannya. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Bahasan yang kedua adalah penulisan kata. Aturan penulisan kata yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, kata perimbuhan. Kata perimbuhan memiliki dua aturan dalam penulisannya. Yang pertama, imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya adalah partikel. Pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Dan yang terakhir, partikel per yang berarti demi, tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang selanjutnya adalah gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Aturan selanjutnya adalah pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf diftong tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara dua huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada tiap unsur singkatan itu. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal tiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal tiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik.
Yang keempat, singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan satu kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh penulisan dapat dilihat di dalam slide. Selanjutnya adalah kata ganti ku, kau, ku, mu, dannya. Kata ganti ku dan kau yang ditulis di depan kata ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dannya yang ditulis di belakang kata ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Dan yang terakhir adalah kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf awal sang ditulis huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Aturan penulisan kata yang terakhir adalah angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Hindari penulisan angka pada awal kalimat. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf. Hal ini bertujuan untuk memudahkan saat membaca. Dan yang terakhir adalah penulisan bilangan tingkat. Angka Romawi ditulis tanpa awalan ke dan tanpa tanda hubung. Untuk kata Arab ditulis dengan memberikan tanda hubung antara awalan ke dan angka. Sedangkan untuk penulisan menggunakan huruf, ditulis dengan awalan ke namun tanpa tanda hubung. Untuk contoh penulisan dapat dilihat di dalam slide. Bahasan yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik memiliki beberapa aturan dalam penggunaannya. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Dan yang terakhir, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda koma memiliki beberapa aturan dalam pemakaiannya. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau bilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Namun, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah yang dinyatakan dengan angka. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa.
Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda titik dua. Tanda titik dua juga memiliki beberapa aturan dalam pemakaiannya. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung memiliki beberapa aturan dalam pemakaiannya. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah memiliki beberapa aturan dalam penggunaannya. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda baca selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dan juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan tanda baca terakhir yang akan saya bahas adalah tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada apa yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.